Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq litadini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Wa bi sahbi sadwi wa yasbi amri wa hlul datam lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zukna fahman wa amalan mutaqabbalan amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa lanjut lagi kajian kita fikih muamalah. Kita ada di bagian yang membahas mengenai ijab kabul. Minggu kemarin kita sudah membahas 3 poin ya dari ijab kabul ini. Supaya tidak terlupa saya tuliskan ulang. Yang pertama adalah legalitas pelaku transaksi. Kita sudah membahas panjang lebar mengenai siapa yang berhak melakukan ijab kabul gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana ketika transaksi itu terpaksa atau dipaksa. Kita juga sudah membahas panjang lebar mengenai mana yang memungkinkan, mana yang tidak memungkinkan, mana yang sah, mana yang tidak. Itu sudah kita bahas. Yang ketiga adalah qabul harus sejalan dengan ijab. Itu juga sudah kita bahas panjang lebar mengenai ijab kabul, seperti apa seharusnya ijab kabul yang terjadi. Ya. Ada poin berikutnya. Ya, poin berikutnya ini poin keempat. Ya. Jadi yang namanya ijab kabul itu seringkali kita dikatakan harus dilakukan dalam satu majelis. Ya. Jadi yang namanya ijab kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Nah, satu majelis apa yang dimaksud dengan satu majelis? Nah, ini pembahasannya memang kelihatannya sederhana. Ya. Kalau kita bicara akad nikah, itu seringkali kita anggap satu majelis itu adalah dalam tempat yang sama, waktu yang sama, tidak boleh ada jeda. Itu dianggap satu majelis gitu ya. Tapi ternyata pengertian yang disebut satu majelis tidak sesederhana itu ketika kita berbicara dalam bab muamalah. Ya. Apa saja? Yang pertama yang namanya dalam satu majelis adalah kedua pihak itu hadir. Tapi di sini ada ataunya, atau mengetahui. Jadi yang disebut satu majelis adalah kedua belah pihak yang bertransaksi itu kondisinya hadir secara fisik atau mengetahui gitu ya terjadinya transaksi tadi. Bagaimana yang dimaksud? Artinya kedua belah pihak bisa hadir pada tempat yang sama atau kedua belah pihak bisa mengutus orang lain atau kedua belah pihak juga bisa menggunakan metode surat menyurat. Itu diperbolehkan ya, itu diperbolehkan. Yang penting adalah yang namanya transaksi kedua-duanya dilakukan dengan sadar. Ya, baik pihak penjual maupun pihak pembeli melakukan transaksi dengan kesadaran dan pengetahuan yang penuh. Kedua-duanya memang melakukan transaksi, bukan sekedar transaksi, bukan setengah sadar gitu ya, tapi dengan kesadaran yang penuh. Ya. Yang kedua, ya ini kan secara fisik kehadirannya. Jadi apakah harus hadir kedua-duanya ada? Enggak juga. Bisa diwakili. Ya, bisa diwakili, bisa dengan surat atau bisa diwakili dengan teknologi zaman sekarang kan gitu ya. Yang kedua adalah ijab kabul harus berurutan. Ya. Yang dimaksud berurutan seperti apa? Artinya ijab kabul itu tidak dipisahkan oleh aktivitas lain atau oleh omongan-omongan lain yang berpotensi kemudian memberikan pemahaman yang berbeda terhadap ijab kabul. Ya. Jadi bukan berarti ijab kabul saya beli saya terima, nggak harus seperti itu. Gitu ya, nggak harus seperti itu.
Tapi yang tidak boleh adalah ijab kabul diselingi aktivitas lain. Saya jual, ntar dulu saya ke kamar mandi, baru balik saya beli. Nggak boleh, nggak sah yang seperti itu, gitu ya. Atau ijab kabul, saya jual beras 10 kilo dengan harga sekian. Kabar anaknya gimana? Sekarang sekolah di mana? Gitu. Tanya dulu panjang lebar, tapi kemudian baru iya saya terima. Itu juga nggak sah, gitu ya. Itu tidak sah. Tapi kalau sekedar saya jual beras 10 kilo harga sekian, ada jeda, itu nggak ada masalah. Ya, ada jeda nggak ada masalah. Batuk dulu, bersin dulu, itu nggak masalah. Kenapa? Karena itu tidak akan mengganggu keberurutan ijab dan kabul, gitu ya. Nggak akan mengganggu keberurutan ijab dan kabul. Tapi ketika aktivitas itu aktivitas lain yang berbeda, maka transaksinya tidak sah, dianggap ijab kabulnya tidak sah. Kenapa? Karena diselingi oleh aktivitas lain, gitu ya. Terbayang ya yang dimaksud harus berurutan, gitu ya. Jadi memang ijab dan kabul itu adalah perbuatan yang berurutan. Yang namanya berurutan artinya tidak diselingi oleh perbuatan lain, percakapan lain, atau pembicaraan mengenai hal lain, gitu. Yang di situ akan berpotensi merusak isi dari akad, gitu ya. Para ulama ini unik ya. Dulu para ulama itu pernah ya karena kondisi dan situasi ya di zaman dulu itu sampai dibahas bagaimana ketika orang bertransaksi sambil jalan. Termasuk satu majelis nggak? Saya misalnya ya dengan Pak Ramin gitu ya, jalan kaki tapi kita sambil transaksi. Pak, ini mau dijual nggak Pak? Sambil jalan tapi. Atau kalau orang zaman dulu mungkin sambil naik kuda, masing-masing kudanya ya, gitu ya. Sambil jalan naik kuda, terus sambil transaksi, gitu ya. Itu kira-kira gimana? Boleh nggak? Ya. Jadi transaksi sambil jalan, gitu ya. Jadi transaksi sambil jalan atau sambil berkendaraan masing-masing, ya, itu tetap hukumnya boleh selama tidak diselingi. Itu. Misalnya gini, yang namanya diselingi ya, diselingi belum tentu oleh pembicaraan, gitu. Sama-sama naik motor, gitu ya. Lagi sedang transaksi tiba-tiba yang satu ngerem, terus baru nyusul. Nah, itu nggak boleh, dianggap tidak sah, gitu ya. Dianggap tidak sah. Kenapa? Karena tidak dianggap satu majelis. Nah, unik ya, dia penjelasan. Jadi ini ada penjelasannya di kitab Fikih Islam Mu'adilatuhu, itu sampai dibahas sampai sedetail itu. Ya. Jadi kalau langkahnya itu yang satu terhenti atau yang satunya duluan, itu kemudian akadnya jadi batal. Jadi transaksi sambil berjalan atau berkendaraan sah, itu ya, selama dia dilakukan langsung. Ya. Tanpa ada jeda-jeda yang lain. Artinya kenapa dianggap ya itu tidak boleh ada jeda? Karena sebagian ahli fikih menganggap ketika mereka itu berjalan berbarengan, baik berjalan maupun berkendaraan barengan, ketika mereka yang satu mengucapkan ijab kemudian terjadi perpisahan, kan mereka sudah pisah majelis. Nah, gitu ya, sudah pisah majelis. Artinya akad yang terjadi itu dianggap batal. Itu ya, baik jalan kaki maupun berkendaraan masing-masing. Jadi transaksinya itu nggak boleh sampai misah. Mereka kan yang namanya transaksi kan nggak mungkin yang satu di sini, yang satu di sana, kan nggak mungkin. Yang satu di sini, yang satu di sana juga nggak mungkin kan itu. Biasanya beriringan, gitu ya. Biasanya beriringan, jalan beriringan sambil transaksi. Ini keumuman orang zaman dulu ya, keumuman orang zaman dulu. Sambil jalan kaki atau sambil berkendaraan, naik kuda, naik unta, atau naik keledai dan lain sebagainya. Itu harus beriringan terus sampai selesainya transaksi. Itu sah. Nah, para ulama kemudian juga membahas lagi gimana transaksi
Yang naik kendaraannya bareng. Ya, contoh ya, kalau zaman dulu naik ontanya berdua. Tapi di zaman modern mungkin kita naik bis, naik motor, naik mobil, naik pesawat, naik kereta. Itu boleh, malah itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena secara umum orang tidak terpisah, tidak mudah terpisah. Gitu ya, tidak mudah terpisah. Apalagi naik motor, gitu ya, nggak mungkin misah. Ya, nggak mungkin misah gitu ya. Kalau naik motor nggak mungkin misah. Jadi ketika berkendaraan bersama. Saya contohnya kan di sini ya jelas ya, kayak misalnya naik bis, naik kereta, atau naik pesawat, dan sebagainya. Gitu ya. Itu sah. Tetap yang berlaku adalah hukum jual beli seperti ada di kondisi diem, gitu ya. Artinya tetap mereka ya kan, kalau misalnya di kereta ya mereka ya di kereta nggak kemana-mana kan gitu ya, atau di bis nggak kemana-mana gitu ya, nggak mungkin terpisah dengan cepat. Artinya transaksi yang terjadi tetap dianggap sebagai transaksi dalam satu majelis, itu diperbolehkan. Transaksinya dianggap sah sesuai dengan kaidah transaksi tadi. Jadi sejalan itu dalam ijab kabul sejalan dan dilakukan dalam satu majelis. Dianggap satu majelis selama tidak terpisah. Ya, tidak terpisah orangnya, tidak diselingi aktivitas lain, tidak diselingi pembicaraan lain, gitu ya. Itu dianggap sah. Ya. Nah, ini ada bahasan yang unik ya, para ulama kemudian membahas ya. Ada transaksi, tapi salah satu pihaknya kemudian absen, nggak tahu. Contoh gini ya. Contoh misalnya ada jual beli ya. Ada jual beli antara A ya dengan B. Ada ijab kabul. A menyatakan saya menjual motor saya seharga sekian. Tapi si B yang mau beli nggak tahu. Itu. Kemudian ada yang menyampaikan, Pak, itu tadi motornya dijual dengan harga sekian. Oh, kalau gitu saya terima. Sah nggak kira-kira? Nah, transaksi seperti ini, ketika ada salah satu pihak absen, kemudian baru dikasih tahu, ini transaksinya dianggap tidak sah karena ada jeda. Ya. Ketika transaksi ada jeda, yang di situ ada aktivitas lain. Ya, ini kan bukan dengan teknologi. Kalau dengan teknologi beda cerita gitu ya. Bisa langsung atau dengan surat ya, itu boleh gitu. Itu nggak ada masalah. Dengan surat itu boleh. Jadi dengan teknologi itu boleh, dengan surat boleh, dengan telepon juga boleh. Tapi ini tradisional. Jadi ada jeda untuk memberitahu kepada pihak yang satunya. Maka yang seperti ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena ada jeda. Nah, ya, karena ada jeda. Padahal yang namanya jual beli ijab kabulnya syaratnya ini. Ya kan? Kedua belah pihak saling mengetahui. Yang satu taunya telat.
Nah, jeda inilah yang kemudian dianggap tidak bisa masuk dalam satu majelis sehingga jual belinya gugur tidak sah. Gitu ya. Ya, jual belinya gugur tidak sah. Ada transaksi, jadi ada transaksi lain. Ya, dengan menggunakan wakil atau utusan. Ini sah, boleh, ya. Jadi jangan salah, transaksi dengan utusan atau dengan perwakilan tetap sah, boleh. Jadi misalnya kita mewakilkan kepada, ya mungkin ya, kepada anak gitu ya, itu tetap dengan hukum perwakilan. Tolong kamu transaksikan beli ini, boleh, nggak masalah, gitu ya. Jadi transaksi dengan wakil atau dengan utusan itu sah. Ya. Jadi nanti juga akan kita bahas mengenai akad wakalah. Ada akad wakalah. Ya. Dan ini termasuk transaksi ijab kabul. Ya, ijab kabul bukan hanya dalam jual beli, dalam pernikahan itu diwakilkan juga sah. Siapa saja yang perlu diwakilkan? Yang perlu diwakilkan yang memang menjadi wajib ada. Ya kan? Siapa yang wajib ada? Yang wajib ada adalah yang melakukan ijab kabul, wali dan mempelai laki-laki. Itulah yang diperbolehkan untuk diwakilkan. Terus gimana saksi? Apa nggak boleh diwakilkan? Ngapain saksi diwakilkan? Yang ada aja kan gitu ya. Kalau saksi kan boleh siapapun, gitu ya. Saksi boleh siapapun, yang ada saja. Gimana dengan penghulu? Penghulu itu bukan syarat sah nikah. Ya, penghulu bukan syarat nikah, bukan syarat sah nikah. Tapi yang menjadi syarat sah nikah adalah mempelai tadi, mempelai laki-laki dan wali. Nah, keduanya boleh diwakilkan. Ya, keduanya boleh diwakilkan. Nah, ya, termasuk juga jual beli. Jual beli baik skala besar maupun jual beli skala kecil, itu keduanya boleh diwakilkan. Dan perwakilan dalam hal jual beli ini tetap sah, transaksinya sah. Yang penting nanti kita juga mesti mempelajari syarat dan rukun perwakilan, kan gitu ya, syarat dan rukun perwakilan. Karena nanti juga ada syarat dan rukunnya lagi untuk perwakilan. Bagaimana tata cara kita mewakilkan sesuatu, mewakilkan satu urusan, itu juga ada. Gitu. Dan ini yang seringkali kemudian jadi pertanyaan ya. Kalau dalam istilah fikihnya transaksi dengan korespondensi. Atau surat menyurat. Ini juga sah. Ya. Jadi transaksi dengan korespondensi atau surat menyurat itu tetap sah, ya kan? Syaratnya apa? Syaratnya adalah bukan salah satu pihak yang menerima surat, ya, yang menerima surat. Jadi kan kalau ijab kabul kan nggak mungkin ijabnya itu langsung, kabulnya kemudian surat, itu nggak mungkin. Biasanya ijabnya yang surat, penawaran yang berbentuk surat, gitu ya. Jadi dianggap korespondensi itu kemudian menjadi sah ya, ketika memang ada penerimaan yang langsung, ketika memang sudah diterima surat tadi. Ya, ada penerimaan langsung yang diterima oleh surat tadi. Ya. Jadi transaksi dengan korespondensi itu juga boleh. Kalau sekarang kita jauh lebih mudah. Kenapa? Karena kita sekarang bisa bahasanya real time. Ya, real time artinya meskipun kita menggunakan surat menyurat, ya, menggunakan tulisan, tapi tulisan itu tanpa jeda. Ya, tanpa jeda artinya misalnya gini. Nah, ini kadang-kadang
Jangan sampai salah pengertian ketika kita jualan barang ijab kabul dengan menggunakan tulisan. Chatting ya, chat ya. Misalnya di WA atau di messenger lain gitu ya. Apakah kemudian ketika terjadi jeda waktu itu nggak boleh? Nah, kita misalnya, ya saya jual motornya seharga sekian gitu kan. Baru jawab 3 jam kemudian. Sah nggak transaksinya? Ya. Transaksinya itu masuknya kepada transaksi yang bawah dengan korespondensi. Artinya dia tetap boleh dilakukan. Dan biasanya ketika chatting itu tidak diselingi oleh yang lain selama seperti itu. Jadi nanti ada berlaku hukum korespondensi, surat menyurat, dan berlaku juga ijab kabul harus berurutan. Saya jual motor saya seharga sekian. Tapi kemudian jawabannya beda. Sudah 3 jam berikutnya baru jawab, gimana kabarnya? Nah, itu nggak sah. Tapi kalau 3 jam kemudian jawabannya, iya saya jadi beli. Itu sah insya Allah. Gitu ya. Jadi berlaku 2 ya. Ya, berlaku 2 dengan chatting. Kalau dengan telepon kan langsung. Sama seperti ketemu karena saling hadir dianggap hadir atau mengetahui. Apalagi dengan video call. Ya. Meskipun memang di kalangan ulama terjadi perdebatan ya masalah keabsahannya. Tapi secara umum ketika kita menggunakan kaidah ini itu tetap sah. Ketika dalam bentuk tulisan, maka jeda waktu selama itu langsung dijawab secara berurutan itu boleh. Maka tidak sah ketika transaksi itu dilakukan di grup. Ya, nggak sah. Kenapa? Karena kan diselingi aktivitas lain. Kan gitu ya. Tapi kalau japri itu sama berlakunya adalah dengan surat menyurat dan dia tetap ada kewajiban untuk berurutan. Gitu. Jadi definisi transaksi harus dalam satu majelis ternyata panjang ya. Ya, di kitabnya sendiri kurang lebih dibahas sekitar 5 halaman lah. Ya, jadi berbagai hal yang terkait dengan transaksi dalam satu majelis. Ya, transaksi dengan satu majelis itu banyak hal-hal yang memang menjadi pertanyaan bagi kita di zaman modern sekarang. Ya, menjadi pertanyaan bagi kita di zaman modern sekarang. Tapi dengan memahami kaidah ini, insya Allah kita akan jauh lebih mudah. Ya, kita akan jauh lebih mudah bagaimana mengelola transaksi. Ya, kemarin kita sudah bahas panjang lebar mengenai siapanya, mengenai transaksi kalau melibatkan paksaan, bagaimana dengan ijab kabulnya itu harus sejalan, dan ini sekarang definisi bagaimana yang disebut dilakukan dalam satu majelis. Ya. Mungkin materi kita sampai sini dulu biar nggak terlalu banyak ya. Karena ini lumayan banyak. Ya, monggo mungkin ada pertanyaan. Silakan yang di forum dulu. Monggo. Ya, monggo silakan, Pak. Oke. Ya. Jadi gini, ketika kita belanja di supermarket, ya di swalayan, kita ngambil barang, ya kan, kemudian kita bayar. Di manakah letak ijab kabul? Ijab kabulnya adalah ketika kita menyerahkan barang, maka kita akan dibacakan harga total biasanya gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah ijab. Barang Bapak yang mau dibeli ini harganya sekian. Oke, kita bayar. Nah, ijab kabul sebenarnya terjadi di situ. Nah, itu ijab kabul jenis urfiyah, kebiasaan, keumuman masuknya kan gitu ya. Kenapa? Karena biasanya enggak dengan ucapan yang sharih, ucapan yang jelas. Pak, saya jual barang ini dengan harga sekian totalnya, enggak seperti itu kan ya. Itu. Tapi memang ketika kita serahkan kepada kasir, itu kita kan ada daftarnya kan gitu ya, biasanya kelihatan gitu. Biasanya kelihatan paling enggak minimal kita dikasih tahu totalnya. Totalnya sekian. Itu sebenarnya adalah ijab. Mau enggak? Jadi enggak? Nah, kalau kita
keluarkan uang, itu sebenarnya kabul kita. Tapi ada juga kalanya, oh yang ini nggak jadi. Gitu. Itu kan boleh kan? Nah, itu boleh, nggak ada masalah gitu ya. Jadi ijab kabul itu terjadi adalah ketika sudah dikasih, sudah dihitung. Nah, inilah sebenarnya ketika dihitung dan dikasih tahu ke kita totalnya, itulah ijab kabulnya. Penerimaan kita dengan cara kita ngasih uang, itu penerimaan kita, kabulnya kita. Gitu. Terjawab, Pak? Insyaallah. Ya. Ya, silakan. Setelah dibeli terus barang ini ternyata nggak pakai, terus mau dikembaliin, ternyata di struknya ada tulisan barang yang udah dibeli tidak dikembalikan. Ya. Ya, itu nanti ya. Sekarang gini, ketika kita beli barang kemudian nggak kepake, gitu ya, nggak kepake, kemudian kita mau kembalikan. Nah, ini sebenarnya nanti ada dalam muamalah jual beli, ada bagian yang disebut sebagai khiyar. Khiyar itu pilihan. Ya, khiyar itu pilihan. Jadi khiyar itu biasanya berlaku sebelum ijab kabul, sebelum selesai. Orang itu dikasih pilihan mau lanjut nggak, seperti tadi kan ketika ke kasir, ini mau dibeli nggak? Nah, gitu kan, ini pilihan, gitu ya. Atau kalau di pasar tawar menawar. Itu juga disebutnya khiyar. Nah, ada khiyar yang disebut sebagai khiyar syarat. Khiyar syarat itu adalah memberikan tenggang waktu setelah transaksi selesai, setelah ijab kabul selesai. Nah, itu memang dengan syarat khusus kalau ijab kabul selesai. Secara umum barang ketika sudah dibeli, ya sudah, itu menjadi milik. Ya, meskipun kemarin sudah kita bahas sebenarnya boleh nggak akad itu kemudian dibatalkan. Nah, sebagian ulama menganggap akad itu boleh dibatalkan selama belum berpisah majelis. Gitu ya, belum berpisah majelis, kecuali dengan perjanjian tertentu. Gitu ya, kecuali dengan perjanjian tertentu. Kalau sudah berpisah majelis ya sudah selesai, putus, gitu ya. Kalau nggak kepake, pertanyaannya ketika beli sadar nggak? Kan gitu ya. Jadi setelah dibeli ternyata nggak sadar, wah ini repot lagi, gitu ya. Kalau dari awal ketika beli nggak sadar, memang akad jual beli nggak sah kan? Karena akad salah sah jual beli adalah yang membeli dalam kondisi kesadaran penuh, ya, bukan dalam kondisi mabok, kondisi hilang akal dan lain sebagainya kan gitu ya. Tapi kalau dia beli sadar dan lain sebagainya kemudian ngerasa nggak kepake, ya bukan juga kewajiban si penjual gitu ya. Kalau itu sudah berpisah, gitu. Maka biasanya memang umumnya toko-toko memberikan keterangan barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Tapi kan bukan berarti tidak ada garansi. Ya, ketika ternyata sampai rumah ada cacat, ada kerusakan, kan tetap boleh kan? Biasanya seperti itu. Tapi kalau barangnya normal sesuai dengan spesifikasi, sudah diakadkan dengan akad yang tepat, sudah selesai, sudah berpisah majelis, apalagi barangnya ternyata sudah sampai di rumah sudah 2-3 bulan, kemudian ngerasa nggak kepake. Ya. Nah, itu repot itu, gitu ya. Kalau semua seperti itu bisa tekor nanti yang jual. Iya, nanti tiba-tiba 2 bulan 3 bulan ada ngembaliin. Sudah ngembaliin mintanya dengan harga yang sama lagi gitu ya. Waduh itu ya. Waduh. Nah, biasanya kalau untuk beberapa barang mereka ada ya tadi khiyar syarat, mereka ngasih tenggang waktu. Kalau nggak suka itu boleh dikembalikan, ada yang seperti itu. Tapi di Indonesia nggak umum. Ya, di Indonesia nggak umum. Kalau di luar negeri itu biasanya barang-barang teknologi, ya kayak handphone, laptop dan lain sebagainya. Itu aturan di sana itu pembeli dikasih waktu 14 hari. Sebelum 14 hari dan dia merasa itu tidak cocok, itu boleh dikembalikan. Gitu ya, boleh dikembalikan. Itu aturan di sana gitu ya. Tapi di Indonesia enggak ada aturan seperti itu. Ya. Maka aturannya ya kembali kepada transaksi secara umum. Ya, transaksi secara umum.